Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Dan nama saya Sulaiman. Kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tafsir yang mana bertemakan cahaya Allah menerangi kegelapan dalam surat An-Nur ayat 34 sampai 36 dan surat Al-Furqan ayat 38 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa masalam minal ladzina khalaw min qablikum wa maw'idatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajarah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'adan wa samud wa ashabar rasi wa qurunan baina dalika katsira wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tasbira. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat matarasau afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa hujwa
ahadalladzi ba'asallahu rasula. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tadi sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita akan menjelaskan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama yaitu ayat 34 Quran surat An-Nur. Di sini yaitu, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, kepada kalian wahai umat manusia. Kami di sini maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian, kepada kamu wahai umat manusia, apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu ayat suci Al-Quran. Nah, ayat tersebut yaitu sebagai petunjuk-petunjuk yang nyata terhadap kebenaran, dan juga perumpamaan umat-umat terdahulu, baik itu umat yang baik, yang beriman, maupun yang kafir, dan segala kebaikan ataupun keburukan yang menimpa kepada mereka, merupakan perumpamaan dan pelajaran bagi kalian. Jadi kisah-kisah, peristiwa-peristiwa di masa yang lalu itu merupakan pelajaran bagi kita umat di masa sekarang, dan nasihat yang akan bermanfaat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut akan siksanya. Selanjutnya yaitu ayat 35. Allahu nur samawati wal ard. Jadi Allah itu memberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu bercahaya, bersinar itu karena diberi cahaya oleh Allah, baik itu melalui matahari maupun melalui bulan. Perumpamaan cahayanya adalah seperti lentera yang di dalamnya terdapat pelita. Jadi perumpamaan cahayanya Allah di hati-hatinya orang yang beriman itu seperti lentera yang di dalamnya itu terdapat pelita atau cahaya. Pelita itu berada di dalam kaca. Jadi cahaya itu berada di dalam wadah atau rumah dari cahaya tersebut. Nah, kaca itu laksana bintang yang bercahaya seperti mutiara. Jadi kaca tersebut ketika ada pelita itu gemerlap seperti bintang. Pelita itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkah, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Minyaknya nyaris bersinar meskipun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya Allah itu berada di atas cahaya semua makhluk. Nah, jadi cahaya Allah itu cahaya yang sangat agung. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang meskipun tidak disentuh api. Nah, siapa yang dia hendaki. Jadi Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia hendaki. Nah, jadi maksudnya Allah itu memberikan cahaya kepada siapapun seseorang yang diberikan oleh Allah itu suatu kehendak atau suatu rahmat, suatu hidayah untuk mendapatkannya. Karena memang muslim itu diberikan cahaya oleh Allah, diberi hidayah untuk senantiasa istiqomah di dalam keislamannya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu membuat perumpamaan, membuat sebuah pelajaran-pelajaran bagi umat manusia. Dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diagungkan dan disebut namanya di dalam rumah. Nah, ini ayat 36. Jadi di dalam ayat 36 ini berbunyi fi buyutin adinallah. Jadi di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diagungkan dan disebut namanya, di dalamnya bertasbihlah kepadanya.
Bertasbihlah kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan sore. Jadi Allah itu mengizinkan pada hambanya di dalam rumah-rumah untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah, bertasbih, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah yang maha suci di waktu pagi maupun sore. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan berlanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Furqan ayat 38 sampai 41 yang dikutip dari tafsir Jalalain. Ayat 38 berbunyi wa'ada wa samud wa ashabar rasi wa qurunam baina dalika katsira, yang artinya dan ingatlah kaum Ad, kaum Samud, orang-orang Ras dan kaum lainnya yang hidup di antara mereka itu. Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud dan kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Dan siapakah itu orang-orang Ras? Dalam tafsir ini dijelaskan Ras adalah nama sebuah sumur dan orang-orang Ras adalah orang-orang yang tinggal di sekitar sumur tersebut. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang tersebut merupakan kaumnya Nabi Syuaib. Namun ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa mereka itu bukan termasuk salah satu kaumnya Nabi Syuaib. Suatu ketika, karena kekufurannya, sumur itu amblas dan orang-orang di sekitar mereka itu terperosok masuk ke dalamnya bersama rumah mereka. Kemudian pada kata baina dalika katsira, yang hidup di antara mereka itu di sini adalah maksudnya dalam jumlah yang banyak. Berarti di antara kaum Ad dan kaum orang-orang Ras. Berarti di sini kata maknanya jamak, yaitu semuanya. Dalam ayat 38 tadi Allah menurunkan ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa kita harus ingat terhadap ketiga kaum tersebut. Ingat di sini adalah untuk dijadikan ibrah atau pelajaran bagi diri kita. Karena yang seperti yang telah kita ketahui, kaum Ad dan kaum Samud adalah dua generasi umat manusia yang pernah Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena kemungkaran mereka. Meskipun pada saat itu kaum Samud dan kaum Ad telah memperoleh kejayaan dan bahkan mereka mampu membangun gedung-gedung yang pencakar langit. Akan tetapi karena kekufurannya dan kejalimannya mereka, maka Allah menenggelamkan mereka beserta bangunan tempat tinggal mereka ke dalam tanah. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 39 yang berbunyi wa kullang darabna lahul amsal wa kullang tabbarna tatbira, yang artinya dan kami telah membuat perumpamaan untuk masing-masing mereka dan kami telah membinasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Dalam tafsir Jalalain, maksud dari perumpamaan ini adalah dalam menegakkan hujah atas mereka. Hujah itu berarti merupakan suatu pelajaran atau ajaran. Jadi kami atau Allah tidak membinasakan mereka melainkan sesudah peringatan. Jadi ayat ini sambung menyambung, perumpamaannya itu jadi seperti peringatan. Dan maksud dari wa kullang tabbarna tasbira adalah kami telah membinasakan, yaitu kami itu Allah telah membinasakan mereka dengan sungguh-sungguh karena mereka mendustakan nabi-nabi mereka, yaitu nabi yang tadi yaitu kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang Ras. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 40 berbunyi walaqad atau alal qaryatil lati umtirat matarasau apalam yakunu yarawnaha balkanu la yarjuna nusyura, yang artinya dan sungguh mereka telah melewati negeri yang pernah dihujani dengan hujan yang amat buruk. Bukankah mereka pernah melihatnya? Bahkan mereka itu tidak mengharapkan kebangkitan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa mereka di sini adalah orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah dahulu itu pernah melewati suatu negeri yang pernah dihujani dengan hujan yang amat buruk. Amat buruk di sini
katanya yaitu kata su dalam bentuk masdar, berarti kata sa'a yang artinya batu. Berarti hujan yang amat buruk di sini adalah bisa dikatakan dengan hujan batu. Dan negeri tersebut yang kena musibah tersebut adalah merupakan negeri terbesar, yaitu kaum Lut. Negeri terbesar kaum Lut. Maka Allah membinasakan penduduknya karena mereka telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Lalu pada kata apalam yakuna yarawnaha, bukankah mereka pernah melihatnya dalam perjalanan mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah menuju Syam? Apakah mereka mengambil pelajaran atau isihan? Ternyata tidak, karena kata selanjutnya balkanu la yarjuna nusyura, karena mereka itu tidak mengharapkan kebangkitan. Yaitu mengharapkan kebangkitan di sini maksudnya adalah mereka tidak berpikir bahwa akan adanya hari akhir atau adanya hari pembalasan. Jadi karena berpikir tersebut mereka sehingga tidak beriman, karena mereka percaya bahwa hidup cuma sekali, yaitu di dunia. Baik, ayat selanjutnya yaitu ayat 41 yang berbunyi wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa hujwa ahadal ladzi ba'atsallaha rasula, yang artinya, dan apabila mereka melihatmu Muhammad, mereka akan menjadikanmu sebagai ejekan. Mereka mengatakan, inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul. Dalam tafsir Jalalain disebutkan mereka di sini adalah maksudnya kepada ayat yang di atas tadi, yaitu orang-orang kafir Mekah. Mereka akan menjadikanmu, yaitu menjadikan Nabi Muhammad mereka sebagai ejekan. Ejekannya itu adalah sebagai bahan untuk olok-olok. Selain menjadi bahan ejekan, mereka juga mengatakan inikah yang diutus Allah sebagai rasulnya. Menurut pengakuannya, mereka mengatakan hal itu adalah seraya menghinanya Rasulullah SAW tentang risalah yang dibawanya, yaitu Islam. Mungkin demikian yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.